datang, Ibu. Terima kasih. Ibu, terima kasih ya, kami dari Kominfo dipersilahkan untuk ya kita mau bincang-bincang gitu ya tentang SMK ini. Sama-sama Ibu. Kami juga terima kasih banyak untuk kedatangannya ke SMK Negeri 1 Nunukan. Nah Bu, SMK ini kan kayak wow banget gitu ya, boleh diceritakan sedikit gitu tentang SMK ini? Ya, begini Mbak Asa, untuk SMK Negeri 1 Nunukan itu tahun awal berdirinya itu di Juli 2003. Jadi kalau kita menghitung ke belakang itu mungkin kurang lebih sudah 21 tahun SMK ini berdiri. Dulu awalnya nih Mbak Asa, SMK Negeri 1 Nunukan ini awal berdirinya hanya 3 jurusan saja Mbak Asa. Jadi hanya ada bisnis manajemen atau akuntansi pada saat itu, kemudian pertanian, kemudian yang ketiga ada perikanan. Oh gitu, ya, di awal berdirinya ya, di 2003 itu ya? Iya Mbak Asa. Kemudian alhamdulillah seiring dengan waktu SMK Negeri 1 Nunukan pada saat ini sudah ada 7 kompetensi keahlian Mbak Asa. Luar biasa, 20 tahun dari awalnya 3 jurusan sekarang menjadi 7 kompetensi keahlian. Apa saja Bu 7 kompetensinya? Baik Mbak Asa, untuk 7 kompetensi keahlian saat ini Mbak Asa, yang pertama ada agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau mungkin biasa orang kenalnya pertanian. Pertanian ya. Kemudian yang kedua ada agribisnis perikanan air tawar. Air tawar. Ya, untuk agribisnis perikanan ini Mbak ada 2. Jadi agribisnis perikanan air tawar, kemudian ada agribisnis perikanan air payau dan laut. Seperti itu. Karena melihat kondisi Nunukan mungkin ya disesuaikan betul, gitu ya. Betul. Kemudian bahasa yang keempat ada akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL, biasa kami sebut AKL singkatnya. Kemudian yang selanjutnya ada multimedia. Nah, ini jurusan favorit biasanya Mbak Asa. Ya, jadi setiap tahunnya kalau setiap kali pembukaan pasti multimedia diserbu seperti dulu. Itu. Ya, kemudian ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ya, biasanya kalau anak-anak mau jadi sekretaris Mbak Asa, maksudnya di OTKP. Ya. Kemudian yang terakhir jurusan terbaru kami ini ada tata busana Mbak Asa. Wow, tata busana. Sudah dibayangkan ya nanti itu anak-anak muda Nunukan bisa memiliki skill dalam mungkin desainnya, mungkin produksinya, mungkin dari garmennya, jahitnya segala macam gitu ya. Nah, ini menarik Bu ya. Bagaimana kalau kita bincang-bincang lebih lanjut tentang apa saja program-program yang ada di sini, juga mungkin kita melihat-lihat suasana kelasnya atau suasana tempat belajarnya atau tempat mengaplikasikan ilmunya seperti itu. Baik Mbak Asa, dengan senang hati nih Mbak Asa. Mungkin untuk lebih jelasnya Mbak Asa ya, detailnya seperti apa, kita akan ketemu dengan kepala program masing-masing dari kompetensi kalian yang saya sebutkan tadi Mbak. Oke, baik. Mari Ibu. Kepala kompetensi kalian untuk ATPH, Bapak David. Ya, salam kenal Pak David, saya Asa. Iya. Oke, Pak David, ini kebetulan kita ada tamu Mbak Aza dari Diskominfo Nunukan. Beliau mau melihat-lihat profil sekolah kita Pak David. Ya. Baik Bu, dengan senang hati Bu. Iya, oke Pak David, kita mau bincang-bincang ya, izin Pak David ya. Baik Mbak Asa, untuk detail info tentang di bisnis tanaman pangan dan hortikultura nanti boleh mendapatkan informasi dengan Bapak David. Oke, terima kasih Ibu. Jadi saya lanjut sama Pak David ya Bu ya? Ya, silakan Mbak Asa. Nah, saya sekarang sudah bersama Kepala Program ATPK, Bapak David. Kita akan tanya-tanya nih, seperti apa jumlah siswanya, kemudian seperti apa juga metode pembelajaran di SMK Negeri 1 Nunukan. Pak David, boleh dijelaskan nih, berapa sih Pak jumlah dari siswa jurusan ATPK Pak? Baik, terima kasih. Siswa kami yang di jurusan ATPH itu yang kelas 12 sekarang ada 2 kelas, totalnya itu ada 41
ada 44 orang. Yang kelas 11 ada juga dua kelas, itu totalnya 48 orang. Iya. Yang kelas 10 cuma satu kelas, 40 orang. Tapi satu kelas tapi 40, Pak ya? Iya, karena tadinya yang masuk pada saat siswa baru itu baru lebih 30. Nah, seiring berjalannya waktu ada yang pindah dari sekolah lain sehingga semakin bertambah. Nah, kalau misalkan tetap totalnya itu sampai 40, nanti naik kelas itu bisa dibagi menjadi dua kelas karena itu maksimal 36 dalam satu kelas. Oke, siap. Nah, dari sekian banyak siswa, kita mau tahu dong Pak, seperti apa metode pembelajaran di kelas atau di jurusan pertanian ini ya? Karena kan kita lihat di sini ya, teman-teman, ada tanaman, kemudian ada juga lahannya, ada juga kultur jaringan gitu ya. Apakah mereka itu Pak David belajar terus di kelas, buka buku, mendengarkan guru, atau seperti apa Pak David? Baik. Boleh? Kita ini kan sekolah kejuruan, yang dituntut adalah keterampilannya. Baik. Sehingga sistem pembelajaran itu di sekolah kejuruan itu adalah 30%, 70%. 30% teorinya, 70% prakteknya. Sehingga kita itu lebih banyak di lapangan, di luar kelas. Jadi 30% itu seharusnya kita di kelas, belajar tentang teori. Akan tetapi teori kan tidak mesti harus kita berdiri di depan kelas. Seperti ini juga siswa langsung begini, sambil kita sampaikan teorinya kan bisa seperti itu, metode seperti itu. Baik. Nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya yang di luar kelas seperti inilah, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Ada budidaya tanaman secara konvensional di kebun, ada secara hidroponik, ada juga kultur jaringan di dalam lab. Jadi tidak semata-mata itu di dalam lab saja, tetapi juga belajar tentang di luar lapangan seperti hidroponik dan konvensional. Ada juga kita kembangkan tanaman hias karena kita hortikultura. Iya, betul-betul. Nah, jadi ada juga tanaman hias yang kita kembangkan. Jadi memang 70% itu prakteknya, 30% teori karena yang dituntut adalah keterampilan kalau lulusan SMK. Jadi inilah salah satu bagian dari kegiatan kami di agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Ini adalah salah satu teknik budidaya tanaman yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Nunukan, khususnya agribisnis tanaman pangan dan hortikultura adalah sistem budidaya tanaman dengan sistem hidroponik. Hidroponik. Jadi kayak gini ditanam di pipa-pipa ini namanya hidroponik, Pak ya? Hidroponik ini artinya media tanpa tanah. Nah, ini kan medianya air, jadi air semuanya yang mengalir di dalam, tidak ada tanah. Jadi sebenarnya banyak itu jenisnya hidroponik. Salah satunya ini adalah dengan sistem seperti ini. Jadi hidroponik adalah media tanpa tanah. Nah, ini sebenarnya kemarin banyak, tapi baru mulai dari hari Senin kemarin itu baru habis panen. Jadi kami terlambat ke sini Pak ya, kami tidak ikut panen. Ya, kebetulan kemarin hari Senin itu ada kegiatan OSIS mengundang untuk pensi sekaligus basar dan memperkenalkan produk-produk dari SMK. Gitu. Nah, yang dari jurusan ATPH juga itu memperkenalkan produk hasil dari hidroponik, khususnya tanaman sawi pakcoy ini. Ini jadi, namanya pakcoy. Sawi pakcoy. Jadi sebagian yang sudah kosong itu sudah terjual kemarin dari hari Senin. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini sekitar umur berapa nih Pak? Kalau yang di bawah ini kayaknya lebih kecil Pak ya. Kalau yang di atas nih umur berapa? Ini sekitar 3 mingguan. Terus kalau yang di bawah? Ini sekitar 1 minggu. Gitu. Kalau yang untuk ready panen itu usia berapa? Sekitar 3 minggu sampai 4 minggu. Gitu. Nah, kalau pakcoy ini kan kayaknya masih jarang Pak ya orang Nunukan yang tanam gitu ya? Iya, jarang. Masih. Pada umumnya kan orang yang budidaya tanaman ini secara hidroponik, tapi sebenarnya boleh juga dengan konvensional di tanah, di lahan terbuka. Iya. Ada beberapa juga yang sudah mengusahakan secara hidroponik dan itu sebagian alumni-alumni dari SMK. Gitu. Jadi mereka mengaplikasikan ilmunya di luar sana Pak ya setelah lulus. Dan bahkan mereka lebih berhasil katanya. Kebetulan dia sudah PNS di Penyuluh. Katanya penghasilannya di budidaya tanaman secara hidroponik itu lebih besar dari gaji PNS-nya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini adalah merupakan salah satu peluang usaha bagi masyarakat Nunukan untuk berbudaya hidroponik. Salah satunya adalah tanaman sawi pakcoy, begitu Pak. Ada juga yang ini selada.
Yang oh, di sebelah luar sana. itu, Oh, yang mirip, keriting. sawi Iya, keriting itu selada. Nah, selada ini juga kayaknya jarang, Pak ya, padahal jarang juga. banyak kafe-kafe di sini kayak burger apa itu kan pasti butuh selada, Pak itu ya. yang butuh selada seperti itu. Berarti pangsa pasarnya ini besar nih untuk selada? Besar, ke masyarakat pada umumnya dan ke kafe-kafe itu. Oh, oke. Jadi kami juga sudah bicara dengan yang alumni kemarin itu, kebetulan datang di sini jalan-jalan. Dia sudah pesankan kalau misalkan dari tempat saya tidak bisa memenuhi stoknya permintaan, nanti saya akan kerjasama lagi dengan SMK untuk mengambil stoknya. permintaan mereka itu. Luar biasa, iya. Oke, nah kemudian untuk ini Pak, ini apa? Seledri, Pak ya? Seledri. Nah, saya dengar kalau seledri itu susah gitu Pak ya, penanamannya atau perawatannya gitu. Iya, memang agak rumit. Seperti inilah daunnya menjadi seperti ini. Harusnya kan seperti ini, segar. Oh, ini yang bagus nih ya. Yang bagusnya seperti ini itu. yang keriput-keriput ini ya, yang memang kurang. agak rumit kalau secara hidroponik. Usianya juga agak lambat kalau secara hidroponik kan. Tapi sebenarnya nanti kita akan cari teknik-teknik khususnya untuk mencari solusinya bagaimana supaya bisa yang terbaik. Iya. Yang ditanam juga ada. Ini kan kita tahap mencoba. Iya, betul. Jadi tempat untuk praktek juga untuk anak-anak, Pak ya? Iya, sekalian untuk tempat praktek. Karena pembelajaran itu bukan hanya keberhasilannya saja, tetapi juga dari kegagalannya kan kita belajar, oh harus diapakan ini. Itu adalah proses pembelajaran. Oke, baik. Nah, selain hidroponik ini saya dengar di SMK ini juga ada media kultur, apa Pak namanya? Ya, ada pengembangan budidaya tanaman secara kultur jaringan. Oh, secara kultur jaringan. Nah, itu seperti apa Pak bedanya dengan hidroponik? Kalau di kultur jaringan itu adalah perkembangbiakan di situ. Kalau di sini kan budidayanya, mulai dari proses pemeliharaannya. Kalau di sana itu perbanyakannya. Oh, nah, mulai yang dari bibit-bibit itu ya? Iya, kelebihannya di sana itu kita bisa mendapatkan bibit dalam jangka waktu yang singkat dengan jumlah yang lebih banyak. Oh, contohnya gitu. Kalau pisang, ini pisang. Kalau kita ambil secara manual konvensional, kita ambil dari anakannya, kan paling kita cuma dapat satu bibit. Satu pohon. Iya. Itu pun kalau kita tanam satu pohon ini, mungkin kita tunggu 1 tahun baru dapat 2 anakan dari situ, mau pindahkan. Tapi kalau kita secara kultur jaringan, ambil satu anakannya itu, tunasnya itu, kita kembangbiakan di kultur jaringan, itu kita bisa mendapatkan lebih dari 10. Wow. Dari satu anakannya itu. Dari satu anakan kita dengan metode kultur diperbanyak sampai 10 kali lipat. Luar biasa ini Pak ya. Jadi bisa dapatkan bibit dalam waktu yang singkat dalam dengan jumlah yang banyak. Nah, itu adalah salah satu kultur jaringan. Kultur jaringan, keunggulannya. Kultur jaringan. Nah, kalau untuk kultur jaringannya sendiri itu konsumennya atau penggunanya itu siapa? Apakah untuk di kalangan SMK saja atau mungkin diperjualbelikan kepada masyarakat atau seperti apa Pak David? Untuk saat ini kami masih di kalangan sekolah, untuk masih kalangan pembelajaran. Kami sudah kembangkan itu tanaman hias, krisan, anggrek, pisang Cavendish. Kemudian ada juga ini kami coba yang tanaman berkayu itu seperti gaharu. Oh, gaharu juga ada. Karena kebetulan itu banyak sudah yang budidayakan gaharu di sini. Kenapa kita tidak coba perbanyak secara kultur jaringan? Ya, kami sudah coba, tetapi kita kan namanya yang mengerjakannya di situ bukan peneliti, tetapi pelajar. Jadi kadang-kadang tingkat kegagalan masih ada. Ya. Bahkan lebih banyak tingkat kegagalan karena namanya siswa. Betul. Nah, di situ adalah mereka mengetahui prosesnya, Pak ya. Kalau saya memberikan treatment seperti ini, hasilnya kayak gini. Nah, yang betul adalah yang seperti ini, gitu. Ya, itulah proses pembelajaran. Proses pembelajaran benar yang sudah disampaikan kalau langsung oleh jadi, ya bukan proses namanya. Ahlinya ahli. Kalau yang tanaman sayur-sayuran seperti ini ada yang sudah kelihatan jenis-jenisnya, ada pacoy, selada. Kemudian ada seledri, kemudian ada juga tanaman sayuran yang kita kembangkan secara konvensional. Apa itu Pak? Cabai, kemudian timun, tapi itu secara konvensional di kebun. Nah, ada juga tanaman buah semusim yang kadang kita tanam, tapi bergantian setiap semester. Kadang itu melon sama semangka. Nah, itu yang di sana, yang di sawahnya sana ya Pak ya? Di kebunnya sana. Yang konvensional ya? Kemudian untuk tanaman pangan seperti jagung, kalau kita mau tanam padi tapi sawahnya tidak ada. Jadi jagung aja ya? Jagung aja yang untuk tanaman pangannya. Gitu, Kemudian tanaman hiasnya itu ada beberapa di bawah, anggrek, kemudian ada bougainville, aglonema. Sejenis seperti itu yang kita kembangkan. Nah, kembali lagi tadi di proses pembelajarannya, selain kita lakukan di sekolah,
walaupun di sekolah itu lingkungan sekolah ada di lapangan, juga kita keluar dari lingkungan sekolah seperti studi lapang. Oh, di mana Pak biasanya? Ada studi lapang ke tempat-tempat, ada juga ke tempat petani yang sukses di bawah bimbingan dinas pertanian. Ada juga ke pengusaha seperti CV Juvenile itu yang berkembang di bidang pembibitan tanaman. Iya, yang di persemaian ya Pak ya. Okay. Nah itu kita studi lapang ke situ dan juga kita ada sudah kerjasama dalam bentuk MOU. Jadi bukan hanya sekedar kita berkunjung, tetapi ada kerjasama dalam bentuk MOU. Juga pada saat akhir proses pembelajaran biasanya itu kita laksanakan di kelas 12. Namanya praktek kerja lapang, PKL. PKL-nya itu kan langsung. juga proses pembelajaran bagi mereka yang akan menyelesaikan tahap pembelajaran di SMK. Nah, untuk PKL-nya itu mereka kemana Pak? Ke sawah-sawah gitu? Ke perkebunan? Kita harusnya kan kalau pertanian ini yang masih menjadi beban bagi kami bahwa anak-anak PKL itu atau praktek harusnya ke industri. Industri atau minimal balai atau CP lah seperti yang di sana. Tetapi kan di Nunukan ini tidak ada industri berhubungan dengan pertanian. Sehingga kami itu lebih banyak ke balai. Nah, kemarin-kemarin itu sebelum COVID, kadang kami ke Sulawesi, di Maros. Di Maros kan lumbung pangannya Indonesia. Kesana ya PKL-nya kami ke Maros, di Kabupaten Goa juga, di Bili-Bili, itu balai benih tanaman hortikultura. Jadi siswa kami terserap semua ke sana untuk melakukan kegiatan praktek kerja lapang, PKL. Nah, saya dengar juga Pak, di SMK ini adalah satu-satunya yang memiliki teknologi kultur jaringan. Benar Pak David? Seperti itu. Yang kami tahu, bahwa satu-satunya sekolah SMK, khususnya jurusan ATPH, pertanian, yang memiliki laboratorium kultur jaringan itu adalah SMK Negeri 1 Nunukan. Keren. Dan kami itu sudah bekerja sama dengan PT Astra, dan dia memberikan bantuan ke kami, dan pernah kami ikut lomba se-Indonesia, SMK se-Indonesia yang mendapat bantuan dari Astra, pengembangan budidaya tanaman lewat kultur jaringan, dan pernah kami satu kali itu mendapat juara 1 se-Indonesia. Luar biasa. Nah, harapannya Pak David sendiri terhadap para alumni dari ATPH ya Pak ya, seperti apa Pak David? Harapan kami itu dari alumni-alumni SMK Negeri 1 Nunukan, khususnya jurusan ATPH, supaya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari sekolah dan bisa menularkan ke orang lain, sehingga bagaimana orang itu bisa membuktikan bahwa ternyata di SMK itu ada teknologi pembelajaran yang lebih baik. Mantap, keren. Dan harapannya semua guru kayaknya Pak ya, semoga anak didiknya bermanfaat untuk kesejahteraan yang ada di sekitarnya ya, bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu, dan ada sudah beberapa yang datang membuktikan, Pak kami sudah berhasil, itu adalah bimbingan yang kami dapatkan dari sekolah. Kemarin dulu ada yang datang melihat dan dia menawarkan, kalau misalkan ada kekurangan dari produknya, saya bisa mereka supply bisa dari supply SMK. Luar biasa. Itulah ya Pak ya, namanya ilmu ya Pak ya, ilmu yang bermanfaat insya Allah. Jadi bermanfaat untuk semuanya, baik untuk siswanya sendiri maupun untuk gurunya dan juga untuk masyarakat. Baik, terima kasih Pak David bincang-bincangnya. Semoga apa yang sudah Pak David sampaikan membuka wawasan kita bahwa ada loh peluang usaha di bidang pertanian yang masih luas Pak ya, bagi masyarakat Nunukan untuk dikembangkan gitu. Tidak terbatas hanya yang warga biasa, bahkan yang PNS pun tadi sudah diceritakan Pak David bisa memiliki usaha sendiri yang bahkan hasilnya lebih besar daripada gaji PNS itu sendiri. Dan bahkan sekarang kan dikembangkan yang sistem smart farming, budidaya tanaman secara modern dan pemasarannya juga secara modern, online. Jadi sekarang semuanya serba digital, semuanya bisa dipasarkan melalui teknologi digital juga. Oke, baik Pak David, terima kasih bincang-bincangnya. Semoga sukses selalu ya, anak-anaknya juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga pengalaman yang luar biasa dari Pak David.